Rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network yang terbaru. Kali ini saya akan membahas mengenai informasi yang beredar tentang CBDC ya, yaitu CBDC, Central Bank Digital Currency, yang mana di sini apakah CBDC atau rupiah digital ya rekan-rekan, di sini akan dilaunchingkan pada tahun 2023 ya. Dan di sini saya langsung membuka informasi di dalam media CNBC Indonesia, memberikan informasi terupdate tentang uang rupiah digital ya. Nah, di sini apakah akan segera dirilis ya? Nah, di sini melalui CNBC Indonesia, Bank Indonesia mengungkapkan pihaknya saat ini sudah memiliki lini masa atau timeline untuk menerbitkan CBDC atau rupiah digital ya rekan-rekan. Kemudian di sini Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI ini Fitria Irmi Triswati menjelaskan digital rupiah akan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, rupiah digital juga akan mendukung pelaksanaan tugas BI atau Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan juga sistem pembayaran di era digital ini. Rupiah digital ini menurut daripada Fitria juga akan mendukung pengembangan sistem keuangan dan juga integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional. Nah, rekan-rekan, ini sangat mantap sekali ya tentang uang digital atau rupiah digital. Kemudian di sini Fitria juga menambahkan ya, semua kajian-kajian mengenai rupiah digital secara komprehensif sudah termaktub di dalam sebuah white paper yang akan terbit pada tahun depan. Lantas apakah rupiah digital juga akan terbit di tahun 2023? Kemudian menurut artikel di sini ya rekan-rekan, nah di sini saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam berita CNBC ya. Nah, kita lihat di situ apakah kita bisa langsung mengimplementasikan apa yang kita punya timeline di situ, tapi saya belum bisa share dari itu karena ini sangat membutuhkan keputusan high level di rapat Dewan Gubernur, tapi prosesnya yang kita rencanakan begitu jelas Fitria di Bali ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, saya rasa di sini untuk uang rupiah digital ya, nah ini sedang mengalami atau dalam fase tahap akan segera rilis ya, dan masih dalam tahap wacana ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini saya belum bisa bilang kapan rupiah digital diimplementasikan, tapi di dalam white paper tersebut tentunya akan ada perkiraan timeline, ini kata Fitria lagi ya. Nah, kemudian di sini menurut mitigasi resiko dan keberadaan uang kartal, kendati demikian, ini Fitria memastikan hadirnya rupiah digital di Indonesia nantinya tidak akan berdampak luas kepada sektor keuangan dan proses pemulihan ekonomi saat ini. Namun Fitria tak menampik bahwa kebijakan sistem pembayaran selalu diikuti oleh inovasi dan resiko ke depan. Kemudian BI juga sudah memitigasi resiko-resiko tersebut. Standarnya fiturnya sudah dilengkapi dengan fitur keamanan yang ada, dan pasarnya juga tentunya sudah akan dipersiapkan. Jadi penerbitannya sendiri mempertimbangkan dampak ekonomi, dampak moneter, dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini untuk uang digital rupiah sebagai mata uang rupiah digital secara sah ya. Nah, kemudian di sini dikaji apakah nanti bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai ekonomi, terutama nilai-nilai ekonomi di dalam negeri ya, atau di Indonesia. Kemudian di sini dengan adanya digital rupiah ke depan ya, nah nanti tidak akan serta-merta memusnahkan penggunaan mata uang kartal, baik uang kertas atau uang fiat ya, dan uang koin yang saat ini masih digunakan dalam proses transaksi. Jumlahnya menemani uang beredar karena yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tentunya dia akan dihitung dengan baik ya, dan kemudian sudah diperhitungkan semua dampaknya sehingga risiko dapat dimitigasi secara optimal. Artinya kata Fitria ya rekan-rekan, porsi penerbitan uang digital akan dihitung dengan kondisi kebutuhan uang beredar saat itu. Operasi moneter akan menghitung likuiditas. Nah, ketika digital rupiah hadir,
atau uang kartal ya akan berdampingan. Jadi di sini untuk mata uang secara digital maupun mata uang secara real ya, nah ini akan beredar secara berdampingan ya rekan-rekan. Jadi tidak mengganggu eksistensi daripada mata uang realistis ya atau mata uang fiat yang ada. Kemudian di sini bagaimana keterlibatan industri dalam penerbitan CBDC. Ini menurut Fitri ya, penerbitan rupiah digital ini nantinya tak akan membuat Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menutup diri akan kompetisi dan inovasi dari industri. Jadi inovasi di industri silahkan berkembang, kompetisi silahkan berkembang, walaupun kita hadir, kita juga berkompetisi dengan praktek pasar yang sehat dan kita operate public infrastructure atau mengoperasikan infrastruktur publik ya. Nah, karena di sini untuk CBDC merupakan mata uang sah yang ada di negara Indonesia ya, yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral di suatu negara yaitu Bank Indonesia ya. Dan kemudian nilainya sama dengan mewakili nilai rupiah pada saat itu ya rekan-rekan. Yang membedakan hanyalah dalam bentuknya saja ya, yaitu dalam bentuk digital. Kemudian di sini kendati demikian, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tak serta-merta lepas tangan membiarkan industri mengembangkan rupiah digital. Intervensi dan tata kelola tetap harus di bawah tanggung jawab Bank Indonesia. Jadi tugas bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran tidak akan melakukan beberapa intervensi. Jadi belum tentu diserahkan begitu saja dengan industri apabila kita menginginkan efisiensi sistem pembayaran yang lebih baik lagi. Menurut Fitria ya. Kemudian di sini saya lanjutkan ya rekan-rekan. Sekarang sudah tidak heran kalau bank sentral mereposisi perannya untuk mengambil beberapa infra yang ada termasuk CBDC. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali informasi yang beredar tentang perkembangan CBDC ya rekan-rekan. Nah, informasi yang paling menarik saya rasa informasi yang ada di sini ya rekan-rekan. Ini menurut Ferry ya. Ferry menjelaskan saat ini Bank Indonesia dengan memilih pemain-pemain dalam industri bank dan sistem pembayarannya untuk menjadi distributor uang digital. Kemudian di sini platform pendistribusiannya akan menggunakan teknologi blockchain ya. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa di sini untuk CBDC juga menggunakan teknologi blockchain ya. Ini sangat mantap sekali. Kemudian bank akan menggunakan dua akun yakni digital dan standar. Bank yang hanya bisa menggunakan distribusi buku besarnya. Ini kata Ferry ya. Kemudian di sini nantinya uang digital tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk menggunakannya ke beberapa kasus penggunaan seperti dalam metaverse. Wah, ini sangat mantap sekali ya, kemungkinan besar ketika sudah resmi dirilis ya mengenai digital rupiah. Nah, maka digital rupiah ini sudah selayaknya bisa berfungsi semacam cryptocurrency ya rekan-rekan. Semacam mata uang digital ya, karena di sini menggunakan teknologi blockchain dan juga bisa berkontribusi dalam metaverse juga ya rekan-rekan. Kemudian di sini Bank Indonesia sedang membangun platform selain memilih pihak yang menjadi distributor uang tersebut, termasuk membuat dokumen konsultatif untuk konsep rupiah digital. Bank Indonesia sedang dalam proses akhir konseptual desain keamanan rupiah digital, memilih war seller, juga proses mengeluarkan buku putih atau dokumen konsultatif dari rupiah digital. Nah, ini saya rasa informasi yang sangat mantap sekali terkait dengan update mengenai CBDC ya rekan-rekan. Nah, apakah nanti ke tahun 2023 mendatang akan resmi akan di-launchingkan CBDC ya atau rupiah digital, dan kita nantikan saja ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya mengenai teknologi blockchain, terutama mengenai CBDC ya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik tombol like-nya. Jika rekan-rekan memiliki masukan, pendapat, saran, silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.